Padahal kinerja KPI saja meresahkan. Merasa tersumbat. Karena kalau iya, pokoknya kalau jangankan rakyat ya, anjing aja kalau sudah terdesak, pasti gigit balik. Nah mereka nggak mau tuh membuat rakyat merasa terdesak, karena akan bahaya sama mereka. Gini deh, kalau berkuasa bisa bikin pengerahan logistik segede gitu. Kayak bansos gitu maksudnya. Tidak ada remnya juga nih kawan. Hai, kembali di channel kami lantaran.com. Channel ini membahas tentang peristiwa dan politik hingga pelosok daerah Indonesia. Sebelum kami lanjutkan, saya ingatkan untuk sukai dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Bung Panji, lihat nggak nih situasi sekarang? Apa yang kira-kira bisa digambarkan? Kan rasa-rasanya ya, kalau kita melihat ini demokrasi kita sedang dalam ancaman, dibungkam semua nih. Kita lihatlah banyak lembaga-lembaga negara yang tumbuh setelah era reformasi itu dibungkam. KPK dibungkam lewat revisi undang-undangnya. Betul. MK sekarang lagi revisi undang-undang. Ya. Semua itu pembungkaman. Undang-undang IT itu jelas-jelas pembungkaman. Apa tuh membungkam kreativitas orang kan. Dan yang terakhir menurut saya ini yang paling fatal nih. Revisi undang-undang penyiaran. Kira-kira bagaimana Bung Panji lihat ini semua? Suram bang. Tapi sebagai pelawak saya hanya bisa ngerespon lewat lawakan lagi kan. Makanya saya ini Bang sekarang. Panji kalau Bang Miim Bagito nggak mau dibilang pelawak, seniman. Seniman dia. Iya. Iya. Tapi Bang Panji selalu bilang pelawak ya. Iya. Kalau saya sih menganggap diri saya pelawak. Saya diberkahi karir yang alhamdulillah saya nggak tahu datangnya dari mana. Tapi saya diberkahi oleh idola-idola saya seperti Pak Indro, Warkop, dan Bang Miing yang kalau ditanya sama orang secara terbuka stand up comedian favorit itu jawabannya saya. Padahal saya juga kayak gini karena ngikut mereka. Saya kan nggak mungkin kayak gini kalau bukan karena Warkop atau karena Bagito gitu. Dan justru orang suka nanya sama saya, lu kalau stand up kok kayaknya tajam banget, lu nggak takut? Saya selalu bilang, lah gue tumbuh besar tuh dari yang kayak gini. Saya tuh ngelihat Bagito gitu, saya tuh ngelihat Warkop gitu. Di saat ada Sri Mulat yang dijuluki pelawak istana, karena sering menghibur presiden, Warkop kan enggak gitu, Warkopnya ke kampus gitu, intelektual gitu. Nah, jadi saya sekarang terpatron hal yang sama, makanya ngelihat keresahan di Indonesia, ujung-ujungnya jadi bahan materi stand up. Dan memang betul, saya khawatir dengan, kekhawatiran terbesar saya itu adalah lahirnya lebih banyak dinasti politik, tapi di daerah-daerah. Jadi dia menjalar ke daerah ya? Iya, sebenarnya kan kita tahu ya, abang juga pasti tahu. Jadi peristiwa Gibran ini akan menginspirasi orang di daerah. Lebih tepatnya jadi legitimasi, bang. Oh, legitimasi. Lah ini presiden aja nggak apa-apa, gitu kan? Masa kita nggak bisa? Masa kita nggak boleh, gitu? Iya, gitu ya. Ya, kita agak susah nih berdebatnya karena presiden yang harusnya mencontohkan yang benar, tentu Gibran punya hak. Gibran punya hak, betul. Tapi kan Pak Jokowi adalah ayah. Yang juga Presiden Republik Indonesia, yang nggak mungkin nggak tahu ada dinasti politik di beberapa daerah yang merugikan warganya. Ketika dia punya pilihan, walaupun sayang sama ayahnya, sama anaknya, tapi kan sayang kan tidak dengan, ya dah lu maju apapun yang lu mau. Menjerumuskan gitu. Ya? Iya. Nggak dengan cara menjerumuskan. Walaupun saya sebenarnya dalam hati berpikir, kayaknya Pak Jokowi juga yang nyuruh sih, cuman itu kekecewaan terbesar saya. Nanti rakyat Indonesia baru akan merasakan sesal ketika lebih banyak dinasti politik lahir dan mereka bingung gimana caranya mau ngelawan karena mereka semua kan selalu bilang, lah waktu Presiden Jokowi dorong Gibran lu dukung, kenapa sekarang jadi enggak gitu. Hukum kan nggak ngelihat, tapi kan ini baik, kalau orang baik boleh deh, kalau orang gua nggak suka nggak boleh deh, kan hukum nggak ngelihat kayak gitu. Nah jadi itu mengkhawatirkan. Abis itu ada ibarat main catur bang, ada hal-hal yang ditaro untuk skakmat gitu kan. Ya RUU penyiaran salah satunya. Kita masing-masing punya kanal YouTube yang lagi dibangun. Dan kita tadinya cukup bangga dengan independensi yang kita punya. Tapi bentar lagi kita semua mesti lewat KPI. Padahal kinerja KPI saja meresahkan. Buat saya ya. Sebagai yang saya mungkin bukan meresahkan, tidak kredibel kira-kira. Aduh, bisa jadi. Saya sebagai sebuah kelembagaan saya menghormati lembaga. Iya, lembaganya kredibel. Yang kita selalu pertanyakan kan adalah bagaimana kinerjanya, bagaimana itu dijalankan. Saya diundang pernah sekali untuk mewakili stand up comedy dan menjelaskan kepada semua orang di KPI. Cuman menjadi super body, nah ini nanti menarik juga sih. Saya banyak pengen nanya soal KPK sebenarnya. Oke, silakan Mas. Tapi
menjadi super body seperti KPI, orang jadi khawatir kalau semua konten tuh harus atas dalam tanda kutip restu mereka, harus atas kemauan mereka. Dan bukan cuma itu aja, apapun yang di broadcast harus luhur nilai. Kayak misalkan contoh, kalau saya tidak salah ingat, saya lupa bahasanya seperti apa, tapi di RUU Penyiaran itu ada tulisan, nggak boleh di dalam tayangannya ada tokoh-tokoh yang menggambarkan kejahatan. Jadi nggak boleh ada orang pakai narkoba, nggak boleh ada orang melakukan kejahatan. Lah, film Batman apa jadinya kalau nggak ada penjahat? Tiap hari cuma jalan kaki doang nyari kopi, nggak ada seru-serunya nih. Masa film nggak boleh ada orang jahatnya gitu kan? Kan ini kan jadi sesuatu yang layak didebat lah. Tapi yang mengkhawatirkan itu adalah sebenarnya ini tuh adalah anak catur yang ditaruh untuk apa sebenarnya? Apa yang lagi ingin diharapkan dari sini? Pembungkamankah? Karena kita berdua sempat hidup di era Soeharto, di mana media sampai dibredel, ya kan kita khawatir gitu. Karena kadang kan history repeats itself. Kita pengen memastikan nggak semua yang buruk-buruk kembali lagi terjadi di hari ini gitu. Emang suram, Bang. Kalau Bung Panji lihat itu bisa diidentifikasi ya, itu salah satu bentuk pembungkaman. Kalau menurut saya itu ya, kontrol yang terlalu keras gitu. Yang jadi masalah adalah... Jangan dulu Bung Panji, kalau kontrol terlalu keras berarti daya kreativitas kita menjadi tidak maksimal. Satu itu, tapi juga independensi kan. Oh, independensi. Kalau kritik dianggap penghinaan, susah banget mengharapkan ada perbaikan kan. Susah sekali. Jadi tidak akan ada perubahan dan perbaikan ya? Iya. Nah yang jadi masalah adalah kadang-kadang tuh orang nggak bisa berubah kalau nggak tahu ada yang salah kan. Orang mesti tahu dulu ada yang salah. Dia salah, baru dia bisa berubah. Contoh, kadang kan orang bau nggak sadar dia bau. Karena dia hidup bersama dengan bau badannya kan. Kita kan mesti bilang, badan lu bau gitu. Kadang dia tersinggung, tapi setidaknya ada yang ngomong sama dia, sehingga dia punya peluang untuk berubah. Nah, orang-orang seperti content creator, Abang, saya sendiri, lewat stand up ataupun lewat YouTube, itu kan kerja kita kan memotret sesuatu dan bilang, itu salah deh kayaknya. Nah kalau ini aja kemudian tidak boleh, wah susah banget kita berharap ada perbaikan. Nah ini yang membuat saya resah. Kocak sebenarnya, tapi ya resah juga. Bang Panji, kalau semua tersumbat nih untuk melakukan kritik dan koreksi, apa yang bakalan kita lakukan? Nah, kalau disumbat semua nih, kan kita disumbat nih. Ini mancing nih, ini mancing pernyataan subversif dari seorang Panji. Tapi saya sejujurnya ragu akan terasa kesumbat. Itu hebatnya pemain-pemain zaman sekarang. Mereka tidak akan membuat kita merasa tersumbat. Karena kalau iya, pokoknya kalau jangankan rakyat ya, anjing aja kalau sudah terdesak pasti gigit balik. Nah mereka nggak mau tuh membuat rakyat merasa terdesak karena akan bahaya sama mereka. Yang kemungkinan akan terjadi adalah menyandera kita dengan kenyamanan. Jadi kayak, kan lu gue bikin nyaman, kan lu bobokan ya? Iya, udah kalau lu pengen kayak gini, ya udah mau gue aja terus, gitu kurang lebihnya. Tanpa sadar bahwa sebenarnya kita hidup di dalam sangkar emas aja gitu. Kita nggak bener-bener merasakan ya. Lagi-lagi ya, di era Soeharto tuh kan kesannya kan semua serba Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kesannya kita semua serba nyaman dan bersatu. Tapi kan keragaman ketika diseragamkan, ya konflik hilang. Tapi di mana keragamannya gitu? Harusnya keberagaman itu saling menyapa aja ya. Makanya saya selalu bilang, Indonesia tuh harusnya bukan dijadikan satu, dijadikan bersatu. Kalau dijadikan satu, kesannya tuh yang lain tuh hilang gitu. Kalau dijadikan bersatu, berarti kita tahu ada keragaman, tapi kita gabung menyatukan gitu. Ya. Iya. Supaya dalam persatuan itu mereka saling menyapa aja. Betul. Ya? Tapi tentu bersatu itu susah. Indonesia tuh mungkin di dunia ini negara yang paling tinggi tantangan bersatunya. Kita tuh bukan cuman berpisah dari sisi pemikiran, bukan hanya berpisah dari sisi adat dan suku. Secara fisik pun memang berpisah ke pulau-pulau kan. 17.000. Tapi kan itu kan ada konsekuensinya. Hidup di negara kepulauan, kita butuh jembatan. Nah Indonesia ini kurang jembatan, kurang orang yang mau bersedia jadi jembatan pemersatu. Dari antara satu pulau dengan gagasan A dan satu pulau dengan gagasan B yang kerjanya saling curiga, harus ada yang mau jadi jembatan. Supaya bisa nyebrangin satu sama lain gitu. Kayak saya nggak akan mungkin tahu apa yang ada di kepalanya Abang kalau saya nggak dialog sama Abang. Kadang jembatan untuk dialognya terjadi itu nggak pernah ada. Nah, Indonesia tuh butuh individu-individu penjembatan itu. Bukankah seharusnya pemrakarsa jembatan itu harusnya itulah peran pemerintah di situ?
Betul, Pak. Ya kan? Harusnya kan dia mengambil peran itu sebagai medianya untuk menjembatani kan. Betul. Tapi istilah saya pemerintah itu, dan saya bukan hanya ngomong rezim yang sekarang ya, maksudnya secara umum di banyak negara emang short sighted gitu. Ya. Dia punya kepentingan untuk terlihat baik hari ini ketimbang masang pondasi untuk di masa depan. Saya ambil contoh. Ya. Kalau saya jadi Presiden Jokowi, di periode kedua saya, legacy saya, ketimbang bikin IKN, mending bikin aturan di mana partai pendanaannya lewat negara. Menurut saya. Biar ada cap-nya, biar diperiksa BPK, biar nggak ada korupsi. Oke. Tapi kan Legasinya harus begitu ya. menurut saya, Oke. karena udah, kalau kan Pak Jokowi pernah bilang, saya ini udah di periode kedua nih, saya udah nggak ada beban lagi, saya akan lakukan apapun yang terbaik. Bukannya nggak setuju dengan IKN, tapi kalau ada yang lebih mendesak, itu kan korupsi yang terjadi di Indonesia, yang akibat karena pendanaan. Sekarang gini deh, kalau berkuasa bisa bikin pengerahan logistik segede gitu, Kayak bansos gitu maksudnya. tidak ada remnya juga nih kawan. Iya kayak bansos gitu. Sekarang misalkan saya dari luar kekuasaan, nggak punya kemampuan untuk numpahin logistik kayak bansos dong. Iya. Mesti nyari duit dong. Iya. Duit dari mana kalau nggak dari proyek? Oke. Nah kan PR kan kalau misalnya partai-partai ini akhirnya korup mulu supaya bisa punya duit, Iya. kasihan rakyatnya. Jadi ya lakukan seperti apa yang dilakukan di NBA. Setiap klub tuh ada salary cap gitu. Jadi Oke. setiap partai ini jumlah lu, ini duit lu, nah lu bermain dengan ini. Nah rakyat tentu akan menentang kan. Rakyat akan bilang, oh enak aja, mana mau gue membiayai bangsat-bangsat itu kan, kata rakyat kan gitu kan. Pada saat bersamaan partai juga, ih gue nggak mau sebenarnya dia naik pemerintah karena jadi nggak banyak ruang bermain. Tapi moga-moga presiden suatu hari itu punya keinginan untuk menjadikan itu sebagai legacy. Karena sebenarnya untuk para partai juga ada untungnya. Artinya mereka jadi biaya politiknya jadi nggak gede gitu. Kan PR kan. Bung Panji, heran nggak Bung Panji melihat perubahan yang luar biasa dari sikap dan tindakan Jokowi? Iya. Kan awal-awalnya tuh kita berharap banyak. Ini ada orang jujur nih, sederhana. Itu kan yang tampak. Iya, betul. Terus ternyata tidak seperti itu. Iya. Kaget nggak Bung Panji? Atau memang Bung Panji bilang, itu kan memang cuma pencitraan. Sejujurnya harus saya akuin saya kaget sih. Hanya saja saya tersadarnya lebih cepat daripada rata-rata orang. Waktu 2019. Saya mungkin agak lambat tersadarnya. Disadarkan oleh Bung Panji aja saya ini. Karena nonton stand up-nya Bung Panji baru saya sadar. Masa sih abang enggak lah. Waktu 2019 saya bikin video YouTube. Dan video YouTube itu nonton jutaan. Video YouTube itu adalah nggak ada alasan milih Prabowo, males milih Jokowi. Jadi pada periode itu saya udah nggak nyaman dengan Pak Jokowi. Makin kesini makin, menurut saya makin ugal-ugalan. Tapi saya adalah bagian dari orang-orang yang berharap. Dulu kan Time, majalah Time, ada cover di mana depannya muka beliau A New Hope. Hope. Iya betul sekali. Saya salah satu yang berasa apa iya jangan-jangan New Hope ya. Jadi berarti Time salah juga ya memprediksi. Banyak juga tuh Bang yang pernah mendapatkan penghargaan anti korupsi, ternyata korupsi kan ada juga Bang. Iya. Oke.